Beberapa hari lalu, narasi newsroom mengunggah reportase berjudul "Menguak Sisi Lain Mentoring Poligami Berbayar" di YouTube channelnya. Dengan mewawancarai Kiai Haji Hafidin, praktisi poligami 4 istri 25 anak. Narasi mencoba menguak alasan pendiri Ma'had Yasma Banten ini membuka kelas berbayar, serta mengapa sejumlah orang tertarik mengikutinya. Tak hanya itu, reportase juga menampilkan berbagai sisi lain dari praktisi poligami, termasuk kehidupan Kiai Hafidin yang dianggap telah sukses berpoligami. Beberapa tahun terakhir, materi poligami memang telah masuk ke dalam workshop berbayar. Praktik menikahi perempuan lebih dari satu ini seolah bukan lagi menjadi urusan pribadi, melainkan sudah diglorifikasi sedemikian rupa. Lelaki yang akrab disapa Coach Hafidin ini bahkan meyakini bahwa pada 2050 mendatang tren poligami akan semakin semarak lantaran kejayaan Islam semakin terlihat. Salah satu tanda kejayaan Islam yang disebut adalah kemenangan Taliban di Afghanistan. Saat ditanya mengapa banyak orang yang tertarik untuk ikut mentoring poligami, pendiri Ma'had Yasma Banten ini menjawab, libido mereka kuat, sementara mau zina takut. Coach Hafidin sendiri sudah 6 kali menikah. Saat ini ia hidup bersama 4 orang istri. 2 istri sebelumnya telah diceraikannya. 1 istri diceraikannya karena sudah menopause, sedangkan 1 lagi merupakan perempuan yang dinikahinya dalam keadaan janda, namun kemudian berpisah dengan alasan tidak layak untuk diteruskan. Di sepanjang video, saya begitu tercengang mendengar penuturan Coach Hafidin yang menurut saya justru jauh dari nilai dan tujuan Islam yang memuliakan perempuan. Maka marilah kita lihat beberapa perihal poligami yang mungkin luput dari ingatan Coach Hafidin. Nabi SAW tidak menceraikan perempuan hanya karena menopause. Selepas wafatnya Khadijah, Rasulullah SAW seringkali terlihat murung. Beliau begitu terpukul atas kematian istri tercintanya. Karena itu, Khawlah binti Hakim mendatangi Rasulullah SAW untuk menjodohkan beliau. Ia menawarkan 2 perempuan, pertama Saudah binti Jam'ah dan kedua Aisyah. Namun karena Aisyah masih amat belia, Rasulullah SAW memilih menikah dengan Saudah. Kala dinikahi Nabi Muhammad SAW, Saudah tidak lagi berusia muda. Bahkan dalam berbagai literatur disebutkan bahwa perawakan Saudah pun besar dan gemuk. Sejatinya Saudah sudah tak berkeinginan menikah lagi. Namun ia tetap menerima pinangan Rasulullah SAW. Dalam Al-Ishabah Fitamyi Asy-Syahabah disebutkan berdasarkan riwayat Ma'mar, Saudah binti Jam'ah berkata, "Tidaklah aku berkeinginan menikah, kecuali aku berharap jika Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkanku di hari kiamat dalam keadaan menjadi pasanganmu, yaitu pasangan Nabi Muhammad SAW." Dari pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Saudah, terlihat jelas bahwa tujuan beliau menikah adalah untuk menggapai sakinah, bukan mengutamakan syahwat semata dengan menikahi perempuan cantik lagi muda. Saat memasuki usia senja, Saudah memberikan jatah harian bersama Rasulullah SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha. Namun Nabi Muhammad SAW tak menceraikan Saudah hingga akhir hayatnya. Hikmah poligami Nabi adalah menolong janda yang suaminya wafat karena perang.
Salah satu hikmah poligami Nabi Muhammad SAW adalah menolong para janda yang suaminya syahid dalam pertempuran, bukan malah membuat perempuan jadi janda hanya karena ia tidak bisa bereproduksi lagi. Selain Aisyah, semua istri Nabi Muhammad SAW adalah janda. Nabi Muhammad SAW menikahi Ummu Salamah yang suaminya wafat usai perang Uhud dan Bani Asad. Luka-luka pasca perang menjadi wasilah pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula Hafsah, putri Umar bin Khattab, ini menjanda usai suaminya Hunais bin Huzaifah wafat karena luka yang dialaminya dalam perang Badar. Hafsah kemudian dinikahi oleh Rasulullah SAW. Ada pula Safiyah binti Huyai, perempuan Yahudi yang ayah dan suaminya wafat dalam pertempuran Khaybar. Safiyah kemudian masuk Islam dan Nabi Muhammad SAW menikahinya. Karena pernikahan itu pula ada ikatan kekeluargaan antara kaum muslimin dengan Yahudi Bani Nadir dan Bani Quraisyah yang merupakan suku ayah dari ibu Safiyah. Poligami bertujuan untuk membatasi, bukan menambah istri. Di masa jahiliyah, perempuan seolah tak bernilai, mereka diwariskan bagai barang. Dipoligami tanpa batasan. Bahkan bayi-bayi perempuan dikubur hidup-hidup karena keberadaannya dianggap aib keluarga. Tatkala Islam datang, ia turut membawa angin segar bagi para perempuan, salah satunya melalui pembatasan poligami maksimal 4 orang istri. Kita dapat melihat bagaimana Rasulullah SAW justru menegur orang-orang yang dahulunya telah memiliki banyak pasangan, bukan orang yang awalnya bermonogami kemudian didorong untuk berpoligami. Kala itu memang banyak lelaki yang memiliki istri lebih dari 4, sehingga Rasulullah SAW meminta mereka untuk mempertahankan 4 istri dan menceraikan lebihnya. Dalam hadis Bukhari disebutkan, Ghailan bin Salamah As-Saqafi masuk Islam. Ia memiliki 10 istri yang dinikahinya di masa jahiliyah. Istri-istrinya pun ikut masuk Islam bersamanya. Kemudian Nabi Muhammad SAW meminta Ghailan untuk memilih 4 saja di antara mereka. Lihat hadis riwayat Bukhari nomor 1128. Dalam riwayat lain dari Naufal bin Muawiyah, ia berkata, "Aku masuk Islam dalam keadaan memiliki 5 istri. Rasulullah SAW lalu berkata kepadaku, pertahankanlah 4 di antara mereka yang engkau kehendaki, dan berpisahlah dengan lainnya." Hadis riwayat Asy-Syafi'i, lihat nomor hadis 1111 dan 1284, dan Musnad Asy-Syafi'i nomor hadis 2133. Perempuan boleh menolak dipoligami. Ketika Coach Hafidin ditanya apakah meminta izin kepada istri-istrinya yang lain sebelum menikah lagi, ia justru menjawab, "Ngapain izin? Emang istri saya kepala dinas." Meskipun dalam syariat memang tidak ada kewajiban meminta izin istri untuk berpoligami, namun bukan berarti seorang suami bisa mengabaikan suara dan pertimbangan istri begitu saja. Pasalnya, pernikahan adalah ikatan antar suami istri. Artinya ridho istri ada pada suami dan ridho suami ada pada istri. Selain itu, perempuan juga boleh menolak dipoligami. Putri Rasulullah SAW Fatimah bahkan pernah mengadukan perihal suaminya Ali bin Abi Thalib yang hendak menikah lagi. Lalu bagaimana tanggapan Nabi Muhammad SAW?
Beliau justru melarang menantunya itu untuk menikah lagi, bukan masalah menyudutkan Fatimah. Beliau berkata yang artinya, sesungguhnya Fatimah adalah bagian dariku. Apa yang menyakitinya berarti juga menyakitiku. Dari ungkapan ini, Rasulullah SAW tentu mengerti bahwa poligami dapat menyakiti hati putri tercintanya ini. Maka, Ali pun mengurungkan niatnya untuk berpoligami. Ia baru menikah lagi selepas Fatimah menutup usia. Ada hal menarik lainnya dari ungkapan Rasulullah SAW. Beliau bersabda, orang yang terbaik di antara kalian adalah orang paling baik terhadap istri-istri mereka. Bayangkan, beliau tidak menyatakan orang yang terbaik adalah paling banyak istrinya atau yang paling tinggi jabatannya. Orang yang terbaik justru ialah yang memperlakukan istrinya dengan baik. Jadi, daripada sibuk memikirkan untuk menambah pasangan, sebaiknya jalankan perintah Nabi Muhammad SAW dengan selalu berbuat baik kepada istri. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.